Pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi tidak juga memberikan yang aslinya? Kan ini soal yang sangat-sangat sederhana dan amat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai hari ini Jokowi juga di kampungnya ini kan Solo ini nggak datang juga, maka haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment. Mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijazah palsu pada waktu mendaftar capres. Nah, itu persyaratan yang serius, maka Jokowi harus batal demi hukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam NKRI. Bung Egy Sujana. Ya, mohon izin saya stick video ini. Bung Egy Sujana _2. Pernyataan hari ini, apabila Pak Jokowi tidak segera membawa ijazah aslinya ke persidangan, maka hakim sudah bisa memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu namanya pemaksaan kehendak Bung Egy Sujana, ya. Saya tegaskan di sini, walaupun saya ini bukan utusan Pak Jokowi dan bukan siapa-siapa, Pak Jokowi saya pastikan tidak akan membawa ijazah aslinya ke persidangan. Nggak ada urusan sama sekali, ya. Karena apa? Kepentingan Pak Jokowi itu sudah selesai, urusan Pak Jokowi sudah selesai ketika soal ijazah ini, ketika beliau maju sebagai wali kota, beliau maju sebagai gubernur, ya, maju sebagai presiden 2 kali. KPU sudah memverifikasi ijazahnya. Panwaslu juga sudah melakukannya. Mereka lah yang berhak, ya, atas proses pemilu atau proses pilpres, ya, bukan Egy Sujana, bukan Suginur, apalagi Bambang Tri yang ingin mengimpeachment, menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hanya berdasarkan penelitiannya. Penelitian Bambang Tri kok bisa dijadikan acuan? Waduh, yang orang yang masih kesehatannya saja kita ragukan. Kalau penelitian dari seorang profesor akademisi mungkin masih bisa dipertimbangkan, ya. Ini penelitian Bambang Tri. Dari gaya bentuknya aja kita masih meragukan kesehatannya. Ya, ini mohon maaf Mas Bambang Tri, ya. Saya harus katakan ini supaya rakyat lebih jelas dan tahu, ya. Untuk itu nggak bisa dijadikan acuan penelitian Bambang Tri, ya. Saudara-saudara sekalian, kepada Pak Egy Sujana, apalagi Suginur, ya. Suginur ini sedikit-sedikit sumpah Al-Quran, sedikit-sedikit sumpah Al-Quran. Hati-hati, Mas Suginur, ya. Kalau sumpah itu ternyata tidak benar, bisa membahayakan dirimu loh. Jangan main-main dengan Al-Quran, ya. Jangan main-main dengan Al-Quran. Jangan mudah bersumpah. Pastikan dulu, ya. Pak, Bapak jadi tentara aja ijazahnya harus asli. Lawyer jadi pengacara ijazahnya asli atau tidak? Harus asli. Lah presiden kan jauh lebih harus asli gitu loh. Nah, kalau memang Bapak presiden ijazahnya asli, sampaikan saja, enggak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before the law. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi di BAP tidak ada satupun saksi yang diperiksa atas nama Jokowi. Ini model pemeriksaan apa? Kalau dia benar-benar mendakwa, benar-benar memberikan petunjuk atas proses penyidikan, semua nama yang ada dalam dakwaan itu harus diperiksa. Takbir! Untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini ijazah saya. Oke, kalau memang misal Bapak Jokowi
menunjukkan ijazah asli beliau kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalian siap nggak menerima konsekuensinya? Seharusnya kalian itu, mulai dari Bambang Tri, segala pengacaranya Bambang Tri, tim Alpukat, atau tim Lewer, itu harusnya juga buat surat pernyataan buat seluruh masyarakat Indonesia. Kalau memang nanti terbukti Bapak Jokowi punya ijazah asli, kalian juga harus siap menerima hukuman dan konsekuensinya. Harus begitu. Jangan ibaratkan tuh kalian ini kan apa ya? Kalian ini kan bukan mencari kebenaran, mencari yang tahu, tapi kalian sudah menyebarkan berita fitnah atau memfitnah, mengada-ngada di depan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalian juga harus siap dong menerima konsekuensinya. Buatlah surat pernyataan kalian bahwa kami tim Lewer atau Alpukat dan yang lainnya yang mengugat ijazah Bapak Jokowi palsu yang sudah kami nyatakan, kami laporkan, kalau memang terbukti ada ijazah Bapak Jokowi, kami siap menjalani hukuman. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi biar masyarakat Indonesia yang lain juga mendukung dan mensupport. Tapi kalau seumpamanya cuma kepengen tahu, mencari kebenaran, ya tidak seperti itu. Caranya ingin mencari tahu dan kebenaran itu tidak seperti itu. Kalau ingin mencari tahu aja, atau ingin tahu kebenarannya, ya tidak seperti itu dengan menyebarkan fitnah dan melaporkan orang. Tidak seperti itu. Di negara manapun di seluruh dunia tidak ada orang mencari tahu dan mencari kebenaran itu dengan menyebarkan fitnah dan melaporkan orang tanpa ada bukti dasar dulu. Harusnya kalian buat dulu surat pernyataan bahwa kalian siap menerima konsekuensi, menerima hukuman kalau memang nanti Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Dengan hukuman berapa tahun kek buat kalian tim Alpukat dan Lewernya ini. Nah itu, jadi biar berimbang. Biar diketahui masyarakat Indonesia. Karena kan fitnahan kalian ini kan sudah menyebar di seluruh Indonesia. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Ijazah asli Pak Jokowi. Rupanya permasalahan ijazah asli ini masih terus-menerus diperjuangkan oleh gerombolan-gerombolan orang yang memang menginginkan agar Presiden Jokowi ini segera turun dari jabatan, ya. Karena tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Egy Sujana, ujung-ujungnya beliau menginginkan bahwa Presiden Jokowi ini harus mundur dari jabatan apabila terbukti ijazahnya itu bukan ijazah asli, ya. Itu tujuan dari upaya mereka ini, ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak yang stage video lawyer atau Pak Egy Sujana ini, ya, mereka sudah menyampaikan, ya. Ini sebenarnya persoalan yang tidak perlu ditanggapi secara serius, ya teman-teman. Jadikan ini dagelan, jadikan ini sebuah hiburan, jadikan ini sebuah entertain untuk melepas penat, ya. Memang hidup ini kalau tidak ada tantangan itu kan kayaknya kurang seru. Jadi ada sedikit dagelan seperti ini yang membuat hidup kita jadi lebih berwarna, ya. Jadi ini sebenarnya anggap saja kita lagi menyaksikan pertunjukan anak-anak kecil yang lagi bermain, sehingga kita bisa mendapatkan hiburan, ya. Karena dengan banyak mendapatkan hiburan, ya otomatis jiwa kita sehat, raga kita sehat, kita semuanya sehat, ya. Oke, nggak usah terlalu ditanggapi serius, ya guys. Ini lelucon sebenarnya, lelucon. Untuk menuju perubahan menjadi negara yang besar, menjadi negara maju, itu kita harus ada selingan dengan lelucon-lelucon seperti ini. Semoga teman-teman di sini dapat terhibur.